Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, saya senang sekali kalau mendengar kesaksian-kesaksian daripada saudara-saudara, dan saya merasakan dan mendapati bahwa apa yang saudara sudah lakukan itu sudah benar, tetapi harus ditingkatkan, saudara. Sebabnya saya senangnya apa? Di sini ini orang-orangnya itu sederhana, mikirnya juga sederhana. Lah, cara mikirnya yang sederhana itu baik, tapi harus ditingkatkan. Kalau enggak, saudara nanti ya segitu terus, enggak naik-naik. Sehingga kemuliaan Allah tidak dapat dinyatakan lebih lanjut. Karena apa? Karena Alkitab berkata, umatku binasa karena tidak berpengertian. Nah, jadi saudara, apa yang kau sudah lakukan itu benar, tetapi harus ditingkatkan, meningkat lebih tinggi. Mungkin saudara berkata, aku pendidikanku ndak tinggi, ndak masalah. Sebab saudara perhatikan, rasul-rasul itu orang berpendidikan apa ndak? Ndak toh? Loh, tapi kehidupan rohani dan jasmaninya ningkat ndak? Ningkat. Loh, kalau saudara tidak meningkatkan pengertianmu tentang pengenalanmu tentang Allahmu, engkau ndak ningkat. Lah, kalau ndak ningkat itu bukan salahnya Tuhan, tapi karena kesalahanmu sendiri. Karena apa? Karena engkau ndak mau ningkat. Nah, bagaimana caranya naik ke tingkat lebih tinggi? Nah, sekarang kalau saudara belajar Alkitab, saya kira ndak akan bisa-bisa, betul ndak? Tapi apa yang saudara sudah lakukan itu benar. Benarnya contohnya, saudara, kenapa kalau di sini itu doa kuat, doanya kuat? Ya toh? Kenapa? Dasarnya apa kok doanya jadi kuat? Karena mengenal Tuhan lebih dalam, atau kuat karena apa? Karena penderitaan. Betul toh? Hah? Loh, kamu kuat berdoa karena minta tolong toh? Karena penderitaannya banyak. Contohnya kayak ibu tadi, dibebani anak 8. Ya, jadi sembahyangnya ngotot, betul enggak? Nek bebannya ringan, sembahyangnya jadi kurang. Nah, bagaimana cara? Itu sudah benar, saudara. Tetapi bagaimana cara meningkatkannya? Yaitu pengertian kita, pengenalan kita akan Allah itu ditingkatkan. Loh. Contohnya begini. Aku memang orang kecil. Loh. Memang aku ditinggal suami. Benar, kenyataan. Nah, tapi saudara harus tahu bahwa meskipun ditinggal sekalipun tidak menjadi masalah, karena kalau kamu percaya Yesus, Yesus sanggup memelihara kamu. Betul lah? Lalu jangan trauma. Ibu tadi bilang, wah sudah tidak laki-lakian. Loh, nanti deh anaknya perempuan tidak kawin piye. Ngerti tidak? Sebab trauma ini, artinya ketakutan ini bisa melanda anaknya. Betul enggak? Nanti anaknya jadi takut kawin enggak? Hah? Lah kalau takut kawin jadi perawan tua. Bingung enggak? Bingung. Lah, kalau bingung siapa yang bikin? Dirine dewek. Loh. Jadi jangan kaget loh.
Kalau suaminya itu tadi digantol orang, yang gantol perempuan enggak? Atau hantu? Hah? Perempuan toh? Loh kamu ini perempuan enggak? Perempuan. Dan yang marahi siapa toh? Perempuan. Jangan nanti ketakutan gitu, anaknya laki takut perempuan, bubar nanti. Jadi saudara, kita kerap kali tidak bisa naik karena pikiran kita ini terbatas. Contohnya Pak Samudi ini. Pak Samudi ini adalah penginjil desa. Nah, bertahun-tahun dia jadi penginjil desa. Sebelum ketemu saya ternyata sama dia ini, istri saya sama istri dia ini temen sekos, sekamar lagi. Jadi setelah berapa puluh tahun baru ketemu saya, baru tahu kalau oh ini istri, ini suami teman saya ternyata loh. Ternyata lalu kita akrab, mau memang dari dulu sudah kenal. Nah, dia penginjil desa bertahun-tahun. Hidupnya sederhana terus. Karena apa? Waktu saya tanya, Pak, kamu nginjil di mana? Desa. Lah terus, ya hidup saya ya begini nih loh. Ya begini nih loh. Benar enggak sebetulnya? Secara manusia itu malah baik. Karena diri dia nerimo. Loh, itu baik enggak orang nerimo? Hah? Baik. Tapi salah. Salahnya di mana? Batasi kuasa Allah. Loh. Dia bilang, "Lah wong hidupku, aku ini penginjil desa. Kolekten itu paling akeh 2.000." Loh, aku bilang, "Loh, kenapa kamu berdasarkan pendapatan? Loh, ini fakta. Loh, bener dah? Baik dah? Baik, nerimo." Saya bilang salah. Loh, salahnya di mana? Saya bilang batasi kuasa Allah. Coba terangin, saya terangkan. Allahmu sama Allahku sama enggak? Sama. Yang punya langit bumi sama enggak? Sama. Kamu hamba Allah, aku ya hamba Allah. Sama enggak? Sama. Aku diutus ke kota dan ke desa. Kamu khusus desa. Sama enggak? Ayo, kayak bingung tak? Sama. Bedanya di mana? Tempatnya. Loh. Tapi yang ngutus sama enggak? Sama. Nah, kenapa kok kamu diutus desa, saya diutus kota dan desa? Sebab Tuhan tahu talentanya berbeda. Loh, yang sanggupnya 1 dikasih 1. Yang sanggupnya 5 dikasih 5. Loh, lah kamu sudah diukur. Kamu bagianmu desa. Loh, lah iya, lalu lah ya apa aku minum. Lah iya, lalu pendapatannya sedikit salah, saya bilang. Salah lagi, salah. Biarpun aku ke desa, aku ndak berharap orang desa yang ngasih saya. Aku berharap kepada Allah yang ngutus saya. Ngerti? Biarpun kamu ditinggal suami, aku ndak urusan. Aku ndak hidup dari suami, hidup dari Tuhan. Jadi ndak sakit hati. Padahal sakit hati dosa. Lah kalau dosa itu berkata titik. Maka dari itu saudara, kita harus tingkat. Lalu saya bilang, jangan mulai mikir. Kamu kalau ke desa, aku diutus ke desa. Hidupku di Surabaya, di kota. Wah, itu hebat. Loh, hebatnya piye? Supaya kemuliaan Allah nyata. Sebab nginjil ngondeso uripe ndok kota. Loh, aneh toh? Nah, itu Yesus. Wong Yesus itu memang aneh.
Tidak aneh, ndak Yesus. Loh, ya toh? Betul ndak? Tak tunjukin anehnya Yesus. Yesus pada waktu dia bangkit dari antara orang mati, dia makan minum ndak? Hah? Makan ndak? Makan. Nah, Yesus punya daging ndak? Hah? Punya, sebabnya pada waktu itu dia berkata kepada Thomas, Thomas, sini, masukkan tanganmu ke lambungku. Kalau kamu tidak percaya, aku bukan hantu, aku ini manusia. Sebab hantu itu tidak punya tulang dan daging. Mereka masih tidak percaya. Yesus berkata apa? Siapa yang punya makanan? Nah, lalu mereka ngasih apa? Ikan goreng. Lalu Yesus makan enggak? Ikannya goreng masuk enggak? Hah? Masuk perut Yesus enggak? Terus pada waktu Yesus keluar lagi, wong pintunya tutup, tembus tembok enggak? Ikannya goreng enggak ndi? Hah? Loh, ikannya goreng keri, keplok gitu. Ikut tembus enggak? Loh, lah ikan goreng kok iso tembus tembok? Ayo. Hah? Kenapa ikan gorengnya bisa nembus tembok? Sebab ikan goreng itu di dalam tubuhnya Yesus. Kalau saudara dan saya di dalam Yesus, masalah apa saja tembus. Betul? Hah? Lah iyalah, kamu tahu gitu, tahu enggak? Lah kok enggak mau tembus? Karena kamu bilang apa? Loh, itu kan Yesus, ini ikan. Lah salah pikiranmu. Betul enggak? Nah, saudara itu harus berpikir praktis, sederhana. Makanya saya senang pikiran sederhana, tapi pinter. Pinternya Allah. Sebab Allah berkata apa? Hendaklah engkau cerdik. Glodek bodoh terus ya. Orang naik kelas. Maka dari itu saudara harus berubah cara berpikir. Sebab ini dialami, ini contoh nyata loh. Sejak itu dia berkata, oh gitu ya. Kalau kamu ke desa, bawa berkat. Kamu katakan, Bapak, aku yang engkau utus. Biarpun aku penginjil desa, tapi yang utus kan sama Allahku. Aku pergi ke desa bawa berkat, bukan mencari berkat. Aku hidup di kota atas biaya engkau, karena engkau yang mengutus aku. Betul enggak? Berkati Tuhan luar biasa. Pikirannya diubah, berkatnya juga diubah. Sebabnya apa? Sebab pada waktu Allah mau memberkati, setannya madep Allah. Lalu setan berkata, Allah, dia pikirannya penginjil desa kok, hasilnya sedikit. Ya berkatnya mesti sedikit, sesuai dengan perpikiranmu. Jangan batasi, saya bilang. Jadi kalau udah batasi, tidak terbatas. Wong Allah berkata secukupnya. Loh, cukupnya berapa? Butuhnya banyak, kasih banyak, betul enggak? Hah? Kalau orang cukup itu lebih kaya daripada orang kaya. Kenapa? Lah kok aku butuhnya banyak, dikasih banyak, enggak urusan. Saudara lihat, diberkati Tuhan luar biasa. Yang namanya penginjil desa, jalan-jalannya luar negeri. Nggak model itu, nggak aneh itu. Aneh, tapi nyata. Ikan goreng, iya, tapi sama bur. Lah itu Yesus, penginjil desa, iya. Tapi bisa jalan-jalan ke luar negeri. Karena apa? Allah, betul nggak? Itu, maka dari itu saudara perhatikan. Kita harus tingkatkan kepercayaan kita, pengertian kita, pengenalan kita akan Allah. Jangan batasi. Cara berpikir kita harus berubah. Nah, kita belajar firman Tuhan dari Raja Saul. Kita lihat di dalam 1 Tawarikh. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-10. 1 Tawarikh pasal 10 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14.
Supaya saudara dan saya ini pelajari, karena Alkitab ini memberikan contoh-contoh. Nah, mengapa saya katakan bahwa saudara harus belajar? Karena yang mengajar saudara dan saya itu Roh Kudus, bukan manusia. Maka dari itu engkau punya langkah sudah benar, berdoa. Karena dengan doa Roh Kudus akan berbicara. Cara meningkatkan pikiran kita, Roh Kudus bicara apa? Lakukan. Roh Kudus berbicara apa? Lakukan. Tapi harus berdasarkan firman Tuhan. Sebab tanpa firman, Roh Kudus tidak akan mau berbicara. Karena tugas daripada Roh Kudus menggenapkan firman. Menjadikan firman menjadi satu kenyataan. Supaya firman Allah, Yesus dimuliakan. Ini tugas Roh Kudus. Maka dari itu caranya belajar peka. Saudara sudah banyak berdoa, itu baik. Tetapi harus dengar-dengaran dan disertai dengan firman. Di dalam 1 Tawarikh pasal yang 10 ayat 13 dan 14. Demikianlah Saul mati. Perhatiin. Karena perbuatannya. Nah, demikianlah Saul mati. Karena perbuatannya yang tidak setia terhadap Tuhan. Oleh karena ia tidak berpegang pada firman Tuhan. Dan juga karena ia telah meminta petunjuk dari arwah. Dan tidak meminta petunjuk Tuhan. Sebab itu Tuhan membunuh dia. Dan menyerahkan jabatan raja itu kepada Daud bin Isai. Nah, di sini jelas sekali saudara, bahwa Allah itu merencanakan hidup tiap-tiap orang. Maka dari itu kita ambil kuncinya. Dan ini perhatikan. Sebab zaman sekarang setan itu menipu saudara melalui apa? Melalui kesibukan terus. Karena dengan kesibukan itu, saudara itu tidak akan dapat meningkat. Tetapi saudara akan menjadi kerdil. Contohnya, orang yang sibuk dengan masalahnya sendiri, orang yang sibuk dengan sakitnya sendiri, orang yang sibuk dengan perkaranya sendiri, kira-kira pernah enggak berdoa untuk orang lain? Enggak pernah. Pernah enggak mikirin orang lain? Enggak pernah. Padahal Allah berkata, beri, maka kamu akan diberi. Orang yang sibuk dengan masalahnya sendiri, selalu merasa kekurangan, bisa enggak memberi? Tak mungkin. Betul tak? Akhirnya dia selalu kurang terus. Maka dari itu saudara, kita perhatikan keadaan Raja Saul ini. Mengapa Allah pertama kali dia memilih Saul? Coba kita lihat di dalam 1 Samuel. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9. Ayat 21. Jadi langkah saudara, pengikutan saudara kepada Tuhan Yesus, itu sudah baik. Tetapi harus ditingkatkan dan hati-hati. Sebab Allah memilih Saul, ini merupakan satu pelajaran yang baik sekali buat kita. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-21. Jawab Saul, bukankah aku seorang suku Benyamin, suku yang terkecil di Israel, dan bukankah kaumku yang paling hina dari segala kaum suku Benyamin? Mengapa Bapak berkata demikian kepadaku? Pada waktu Samuel berkata kepada Saul,
Bahwa Samuel berkata menubuatkan bahwa Saul akan diangkat menjadi seorang raja. Saul kaget. Tidak percaya. Karena dia berkata, dia mempunyai perasaan, dia mempunyai problema, bahwa sukunya paling kecil, dan dia, keluarganya adalah paling hina. Jadi kalau keadaan saudara diangkat oleh Allah menjadi percaya Yesus Kristus, dan saudara dipilih oleh Yesus Kristus, itu bukan kebetulan. Karena Yesus mau mengangkat engkau tinggi-tinggi. Betul enggak? Hah? Kalau dari keluarga yang hina dijadikan raja, saudara jangan kira bahwa saudara ini kalah sama Saul. Saudara dan saya ini calon-calon pengantin Kristus. Kristus itu raja di atas segala raja enggak? Kalau saudara calon pengantin, sekarang ini sudah jadi nganten apa belum? Nah, calon toh? Nah, calon apa? Pengantin Yesus. Itu dia raja di atas segala raja. Berarti kamu calon ratu enggak? Hah? Kalah enggak sama Saul? Enggak kalah toh? Tapi ingat loh, kamu jangan enak-enak. Belum jadi nganten kowe ya. Belum jadi ratu kamu ya. Calon toh? Bisa jadi, bisa enggak? Bisa, jangan enak-enak kamu. Maka dari itu kita harus pelajari. Kalau saudara dan saya dipilih oleh Allah menjadi percaya dan bertobat dan mengenal Dia, bukan kebetulan. Tapi Alkitab berkata kita harus berlomba. Berlomba apa? Menyenangkan hatinya Allah sehingga kita menang. Tapi kalau saudara sibuk dengan masalahmu terus, kamu tidak bisa menang. Apalagi kalau sibuknya dengan perkara-perkara daging terus. Tidak bisa menang. Sebab Allah sudah berkata, Yesus sendiri yang berkata, cari dulu kerajaan surga serta kebenarannya, semuanya akan ditambahkan. Langkah saudara pertama mengenal Yesus karena banyak masalah, itu baik. Sehingga saudara menjadi tekun berdoa, itu baik. Tetapi jangan berkisar di situ terus. Ribut dengan doa, ribut dengan kebutuhan tiap hari, ribut dengan masalah daging terus. Itu tidak meningkat. Itu nanti jadi kerdil. Kita harus tingkatkan. Meningkat menjadi peka karena engkau banyak berdoa, engkau peka dan baca firman dan lakukan firman. Engkau akan meningkat dan segala kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah. Pasti. Sebab contoh-contohnya banyak dan saya alami sendiri. Ningkat terus ningkat sampai kita pulang. Maka dari itu saya selalu mendidik anak-anak saya bilang, "Nak, alami. Kalau kamu tidak mengalami menjadi orang Kristen dan sungguh nyata Alkitab, firman Tuhan, jangan jadi orang Kristen. Kamu tidak bergantung pada papa, tapi kamu bergantung kepada Yesus. Kalau engkau tidak beres sama Yesus, berkat yang untuk engkau melalui papa terhambat. Pokoknya kamu 3 laki, perempuan 1, 2 laki berlomba. Dan mereka berlomba luar biasa, tidak mau kalah. Sampai sekarang mereka semuanya mahasiswa, kakaknya perempuan sudah hampir selesai, ini tingkat akhir, seorang insinyur, dan adiknya di Australia, kemudian adiknya lagi di elektro. Mereka berlomba menyenangkan hatinya Tuhan. Nah, melayani, berkat Tuhan melimpah. Sebabnya apa? Mereka tidak mengejar berkat, tapi mengejar mencintai Yesus. Biarpun dia anak hamba Tuhan, anak penginjil, tiap orang punya mobil satu-satu. Tidak luar biasa itu.
Dari mana saya? Tidak mungkin. Tapi Allah mungkin. Karena dia menyenangkan hatinya Allah. Mereka berlomba, tidak mau kalah satu kepada yang lain. Kenapa? Tidak mau kalah bukan karena berkat, tidak mau kalah untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Karena otomatis kalau kamu menyenangkan hatinya Tuhan, berkat dunia ini ngalir dengan sendirinya. Jangan kebalik. Jangan saudara ribut dengan hal-hal daging terus. Nanti kerdil, tidak naik-naik. Menyenangkan hatinya Tuhan, lakukan pekerjaan Tuhan, itu tandanya memuliakan Allah. Banyak orang Kristen ini tidak ngerti bagaimana caranya memuliakan Allah. Saya tanya. Mungkin saudara bilang, dengan memuji, dengan berdoa, dengan menyembah. Memuliakan Allah itu melakukan pekerjaan Allah. Contohnya, coba lihat di dalam Yohanes pasal yang ke-17. Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Ini kata-kata Tuhan Yesus loh, bukan saya loh. Jadi yang saudara harus dengarkan kata-katanya Tuhan Yesus toh. Hah? Iya, lihat baca. Ayo baca semua sama-sama. Yang keras biar telinganya dengar. Udah semua belum? Yohanes pasal 17 ayat yang keempat. Ayo, semua sudah dapat? Udah? Udah. Ayat 4 ya. 1, 2, 3. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Loh. Kalau mau mempermuliakan Bapak itu bukan nyanyi-nyanyi, bukan doa, menyelesaikan tugas yang Bapak berikan kepadamu untuk harus dilakukan. Nah, lalu tiap orang jangan gini, lah tugas apa? Oh, kalau gitu melayani. Loh tentu. Kalau saudara punya tugas menjadi pedagang, itu pedagang. Jangan lalu pedagang jadi penginjil, bubar. Salah. Kalau saudara ditunjuk oleh Tuhan menjadi pedagang, akan diberkati Tuhan, hasilnya buat menyuplai anak-anak Tuhan, menolong anak-anak Tuhan, menginjil dengan biaya-biaya itu. Itu maksudnya Tuhan. Itu melakukan pekerjaan Tuhan. Tahu tugas kita masing-masing. Ibu-ibu yang diberi tugas oleh Tuhan, contohnya istri saya. Istri saya itu pintere luar biasa. Mengenai masak. Selalu menang, anggar perlombaan mesti menang. Aku sampai bilang gini, kamu itu memang mental juara. Asal perlombaan tidak pernah kalah. Sampai kampungnya sekarang dia ketua PKK, kalau ada perlombaan mesti dicari sama ibu. Dia berkata sama saya, aku mau kerja. Sebab kamu penginjil, pendapatanmu berapa? Tak cukup. Saya bilang, kamu kok mereka-reka, kamu mau kerja. Ya, kalau aku kerja kan 1 bulan, minimal saya bisa dapat 2-3 juta. Ngelesin orang gede-gede, komplit barangku. Tanya Ibu Samudi. Kalau ke rumah saya waktu saya pindah, Ibu Samudi saya melongok, ini si toko. Khusus alat dapur sampai makanan sampai mau makan di meja yang setelan harganya 1 juta pun ada. Komplit. Sampai piring yang dilapisi emas ada. Sampai aku bilang, ini apa-apaan? Dia bilang, mau saya ngelesin. Orang yang gede, bayarnya gede. Tapi saudara tahu, saya berdoa, Tuhan, istriku ini kok aneh-aneh sih Tuhan. Kok kurang percaya. Lalu Tuhan bilang, biarin. Nanti aku yang ngajar dewek. Enggak tak marahi kayak ibu tadi. Nanti kan berontak. Saya bilang, kamu mau ngelesin?
Sebetulnya Tuhan berkata, kamu tidak boleh kerja, kamu harus jadi pendoa dan menjadi pendukung suami dan beresin rumah tangga. Dia berkata, penghasilanmu berapa? Saya bilang, kamu jangan batasi kuasa Allah. Kamu butuh berapa, kamu akan diberi oleh Allah. Gak usah takut. Kalau kamu minta apa, aku tidak bisa ngasih, baru kamu komplain sama Tuhan. Akhirnya dia bandel, persis. Wong perempuan itu sebetulnya bandel semua. Tidak ada bilang perempuan itu nurut, nonsen. Wong dasare bandel kabeh. Nah, nurut ya nurut di depan suami ya, iya tapi dok niatine nggak kelungak awas. Aduh, ayo. Contohnya tadi, loh, contohnya orang saksi. Coba saudara, kalau saksinya itu melantur semua, saudara kepengen berhenti tidak? Cepat berhenti tidak? Ya dah. Tapi saudara kan diem saja dah. Tapi demikian diberhenti malah dikeploi. Ngeploinya itu ngeploi bener atau ngeploi beneran? Ayo jujur. Nah ya itu loh. Ini sebetulnya itu banyak orang tuh munafik. Ayo. Ketahuan kamu, wong saya ya tahu. Maka dari itu saudara, ini istri saya. Dia bilang, enggak, aku mau ngelesi. Silahkan. Sudah disiapkan semua, pendaftaran sudah diadakan. Dia hitung-hitung, wah gede. Kerja sebentar, hasil gede. Apa terjadi? Mau siap, ya sisiran karena pikirnya kan kalau mau tampil kan mesti, wah, sudah ke salon, sudah apa, dia sisir, tak, tangannya, tak, cuma bunyi di sini, tak, kletek, tangannya keplek. Nah, dia bilang, yang, tanganku, kenapa? Lu kok bisa digerain? Saya mesem. Nah sekarang ajarin goreng telur. Nggak bisa. Nah iya, terus ini. Wah ini, ayo ke dokter. Dokter, saya antar ke dokter. Nggak larang. Diperiksa segala. Nggak ada penyakitnya. Nggak ketemu. Kenapa ya? Akhirnya lesnya ditunda. Nah setelah ditunda, saya bilang, bertobat. Terus dia bilang, ya, aku salah mungkin ya, tidak boleh ngelesi ya. Ya, ayo sembahyang. Aku bilang, anak-anak, tumpang tangan sama mama. Loh, anaknya tak tunggu numpangi, tak ben ajar. Tumpangi tangan. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, ibu sudah bertobat. Dalam nama Tuhan Yesus sembuh. Besok bangun pagi, oh sembuh ya. Wah hebat Tuhan itu. Habis itu, oh tidak boleh ya mestinya ya. Aku bilang, tidak boleh. Cuma 3 hari sembuh. Setelah itu 3 bulan masuk lagi. Kalau gitu dulu itu mungkin kebetulan ya. Mulai lagi dia. Wah aku bilang, gue belum kapok. Ya sudahlah, rasain lu. Mulai lagi. Siap lagi. Sisiran lagi. Kelak. Eplek lagi. Aku bilang 2 kali. Yang kedua lebih lama. 3 hari tidak apa-apa, tidak bisa eplek terus. Doain belum. Tuhan berkata, biar kapok istrimu. Kapok. Habis itu, waduh ini nanti eplek. Aku bilang gini, Tuhan, nanti istriku eplek terus repot lagi. Wah istri hamba Tuhan kok eplek. Wah, lalu Tuhan berkata, biarin aku ngajar istrimu. Bertobat beres. Sampai sekarang enggak eplek sempurna. Asal dia mulai mau mikir, saya bilang, awas, mau eplek. Kapok. Lalu dia bilang, iya. Sebab apa saudara? Allah itu sanggup memberkati. Saya diberkati. Saya itu setiap bulan butuh berapa? Saudara tahu? 6 juta. Saya. Setiap bulan 6 juta butuh saya. Tapi Allah tidak pernah kurang. Dia Allah Maha Kuasa loh. Kenapa? 1 di Belanda, 1 di Australia. Loh. 1 bulan 6 juta. Tapi saya berkata,
Oh sedikit, saya bilang. Wong Allahku itu punya langit bumi, jalanannya dari emas. Tapi aku butuh kerikilnya ditendang masuk kantongnya. Cukup. Loh, cara berpikirmu yang menyebabkan kamu itu mendapat kecukupan. Tidak pernah kurang. Ambek istri saya bilang, kamu sekarang bagaimana? Hasilmu berapa? Saya bilang, oh iya ya Tuhan hebat ya. Loh, jangan batasi kuasa Allah. Kamu butuh banyak diberi banyak, kamu butuh sedikit diberi sedikit. Jangan khawatir. Allah sanggup lakukan segala perkara. Yang penting apa? Memuliakan nama Tuhan dengan cara bagaimana? Menyelesaikan pekerjaan yang Allah tugaskan kepada kita. Kalau kamu jadi ibu rumah tangga, jadi ibu rumah tangga yang baik. Maka Allah akan memberkati. Saya berkata, bukan karena saya dapat banyak kamu diberkati Tuhan ini, bukan karena saya. Tapi juga karena kamu mengatur rumah tanggamu dengan indah. Dan Allah senang. Saya pergi menginjil, kamu pendoa. Kalau ada apa-apa, Tuhan akan beritahukan. Loh, itu tugas. Saudara tahu, ada seorang hamba Tuhan besar. Dia pada waktu dibawa ke surga, Tuhan berkata, ini loh aku bikin rumah 2 besar, yang satu kecil. Bagus dua-dua, penuh dengan permata. Lalu hamba Tuhan besar ini berkata begini, wah bagus ya Tuhan, yang gede itu, yang kecil ya bagus, cuma lebih gede yang lebih bagus. Tuhan berkata, kira-kira rumahmu yang mana? Oh yang gede. Sebab dia memimpin gereja sebagian besar di seluruh dunia, ada gereja yang dibangun. Dia berkata, yang gede dong Tuhan, aku kan kerja buat Tuhan. Aku kan sudah mendirikan gereja banyak, ribuan. Tuhan geleng-geleng kepala. Ndak tuh. Hah? Rumahku yang mana Tuhan? Yang kecil. Yang kecil aku. Lah yang gede punya siapa? Wah, dia merasa gini. Aku tidak mau kalah sama orang itu. Masa dia rumah gede ini segitu, aku kecil separuh. Lalu Tuhan berkata, yang punya rumah yang gede itu justru anggota jemaatmu. Hah? Anggota jemaatku? Iya. Mana coba, aku mau lihat orangnya. Muncul orangnya. Tuh. Waduh Tuhan, aku protes. Kenapa? Orang itu setiap kali aku khotbah, asal dia mau ke gereja, setengah jalan mesti tidur di gereja. Kok bisa rumahnya gede itu? Tidak masuk akal. Tak protes Tuhan. Tuhan berkata, engkau tidak tahu apa yang kamu lakukan. Engkau tidak tahu apa yang dia lakukan. Tapi aku tahu. Coba, buka. Tuhan berkata, kenapa dia tiap kali kamu khotbah, setengah jalan, mesti dia tidur? Sebab dia ngantuk. Sebab dia kurang tidur. Lah iya. Lah kamu mesti dengar dulu. Jangan bantah dulu. Tuhan bilang. Jangan laya-laya. Kenapa dia ngantuk? Sebab sebelum kamu khotbah, setiap kali kamu sebelum khotbah, dia semalam suntuh, tidak mau tidur. Dia berdoa untuk engkau. Sehingga pada waktu kebaktian, dia sembahyang terus sampai tengah-tengah kebaktian, dia tahu engkau, Tuhan Yesus ngurapi engkau. Dia berkata, terima kasih Tuhan, doaku engkau dengar. Sekarang aku ngantuk tak tidur. Jadi dia tidur bukan karena dia tidak apa-apa, karena engkau. Oh gitu Tuhan, tahu kamu? Tuhan berkata, pendoa itu adalah pemberi. Dia yang menanam, dia yang nyiram, kamu cuma menuai. Enak jadi pendoa atau enak jadi penginjil? Hah?
Enak jadi pendua toh? Nah, tapi jangan lalu nanti kalau di sini ada orang ngantuk kamu bilang, "Wah, omah gede itu." Nanti lah ngantuk kabeh nanti. Wes aku tak ngantuk wae ndok persekutuan ndok gereja wong omahku gede kok. Jangan gitu. Ngantuk dia kan masalahnya semalam ndak bisa tidur karena bingung. Bukan karena sembahyang. Lain, saudara. Tahu bahwa Allah itu melihat hati, bukan melihat apa yang saudara dan saya lihat. Maka dari itu kita harus belajar. Di mana ketidaksetiaan daripada Saul? Mengapa Saul diangkat raja? Karena Allah memilih orang yang hina, orang yang sederhana untuk ditinggikan supaya kemuliaan Allah nyata di dalam kehidupan kita. Jadi kalau saudara dan saya dipilih Allah, Allah mau meninggikan supaya tetanggamu, supaya orang kenalanmu tahu bahwa orang yang berharap kepada Allah tidak akan disia-siakan. Suami boleh meninggalkan, Allah tidak pernah meninggalkan. Loh, tapi harus berubah, harus meningkat. Tapi kalau nanti sudah meningkat, perhatikan mengapa Saul mati. Dibunuh oleh Tuhan karena tidak setia. Tidak setia dalam apa? Kalau kita baca di dalam kisahnya, satu, pertama dia tidak setia adalah dia tidak setia akan di mana dia ditempatkan. Pada waktu dia sudah diangkat jadi raja, pada waktu dia mau perang, tugas Samuel sebagai hamba Allah yang harus mempersembahkan korban, Saul persembahkan karena dia merasa dia sudah jadi raja, dia berhak. Satu, itu yang menyebabkan dia ditolak oleh Tuhan karena tidak setia dengan jabatannya. Jangan kira kalau saudara sudah dipakai Tuhan, sudah diberkati Tuhan, lalu kamu mengatakan, aku dapat melakukan tugas apa saja. Tidak, saudara. Saudara lakukan bagianmu. Saya lakukan bagian saya. Itu yang Tuhan suka. Yang kedua, di situ dikatakan dia tidak setia kepada Tuhan karena apa? Tidak dengar-dengaran akan firman Tuhan. Tuhan berkata, basmi Amalek. Saul berkata, basmi semua. Tapi kambing-kambingnya, lembunya yang gendut-gendut jangan. Rajanya jangan. Karena rajanya juga gendut. Salah. Saudara perhatikan, kalau engkau sudah diberkati Tuhan, kalau engkau sudah diangkat menjadi calon-calon ratu, kau harus belajar firman Tuhan. Dan kalau engkau membaca firman Tuhan, mana firman logos ini yang menjadi rema buat saudara? Yang menjadi rema, itu pegang, lakukan. Itu bagianmu. Tapi jangan dirangkap semuanya. Hati-hati. Yang harus jadi pendoa, pendoalah. Yang harus membawa firman. Yang harus menjadi MC, menjadi MC. Yang harus mengarahkan, arahkan. Yang harus bernubuat. Jangan semua bernubuat ngawur. Kita punya bagian sendiri-sendiri karena kita punya adalah bagian tubuh Kristus. Jangan merasa kecil. Kalau saudara diberi satu bagian, lakukan dengan satu bagian, maka Yesus akan berkata, hai hambaku yang baik dan setia, masuk dalam kebahagiaan Tuhan. Itu yang penting. Yang 5 ya dikatakan sama, yang dapat 2 sama, yang dapat 1 pun sama kalau dia punya motivasi sama. Tapi yang dapat 1 berkata apa? Aku dapat cuma 1, buat apa? Wes simpen saja. Salah, kerdil jadinya, malah masuk neraka. Maka dari itu saudara, kita harus waspada, kita harus meningkat. Jangan sampai seperti Saul. Kalau sudah diangkat tinggi-tinggi, menjadi bangga, lalu tidak bertanya-tanya kepada Tuhan.
Sudah diberi firman, tidak dilakukan, salah lagi. Yang ketiga, sudah berteriak kepada Tuhan, Tuhan sudah jengkel, tidak mau jawab. Cari dukun lagi, salah tiga, mati. Tuhan bilang, sudah cukup. Terpotong saja, mati. Allah tidak akan membiarkan saudara jatuh tanpa diperingati. Saudara tidak akan dibiarkan Allah jatuh tanpa diperingatkan. Tetapi belajar rendah hati. Kalau diperingatkan langsung bertobat. Langsung sebut, Tuhan Yesus ampuni saya. Aku salah dan aku minta petunjuk untuk meningkat lebih tinggi. Pasti saudara akan diberkati Tuhan. Kenapa? Karena Allah itu tidak mau cuma saudara cuma segini-segini terus tunda. Ningkat. Loh. Ningkat. Contohnya, dulu saya di sini terus terang. Belum ada AC. Iya toh? Ningkat. Tapi bukan berarti daging yang diurusi. Tidak. Rohani meningkat. Otomatis jasmani meningkat. Jangan urusan jasmani terus. Saya senang kalau ibu tadi saksi, sebab setiap kali saya kesini mesti ketemu dia. Memang dulu tuh robot itu, kayak patung, mendelik terus itu, tidak bisa mesem, tidak bisa nangis, tidak bisa ketawa. Sekarang lumayan, dia bilang aku tidak bisa sedih ya, wong hatimu batu, saya bilang. Batu ya, tidak bisa nangis, tidak bisa ketawa. Saya ini bisa nangis ya, itu berarti sudah mulai hidup dah. Tapi jangan lalu cukup, enggak, terus. Kalau bisa ibu, tiap hari ngadep koco, ketawa dewek. Nanti kan cepat. Benar. Sebab itu tandanya hidup. Makanya saudara itu mengucap syukur kalau kamu bisa nangis. Itu tandanya kamu hidup. Kalau enggak mati gue. Karena apa? Hatinya membatu. Maka dari itu saudara, hidup kekristenan harus meningkat. Sebab kedatangan Tuhan itu sudah dekat sekali. Makanya jangan urusan daging. Kalau ada saudara, ada keluarga yang mati di dalam Yesus, ngucap syukur. Karena apa? Yesus tahu daripada mati besok tidak kuat. Lebih baik pulang sekarang masuk surga. Iya toh? Jangan kepengen nih, tunggu wae nanti Yesusnya datang do awan-awan rombongan. Iman rombongan. Ya dek kamu pas siap-siap dek. Ndak. Kamu agak sibuk ngurusin daging. Bingung Tuhan ini. Tuhannya teko ketinggalan. Saya dikasih tahu Tuhan. Sampai saya nangis. Tuhan berkata, Yusa, aku berkata apa? Apakah nanti kalau anak manusia datang mendapati iman? Oh ya. Kenapa Tuhan? Waduh, kalau gitu nanti kalau Tuhan datang, banyak anak-anak Tuhan ketinggalan. Ya. Kenapa Tuhan? Mereka terjerat oleh setan. Dengan cara bagaimana Tuhan? Disibukkan dengan perkara-perkara daging. Terus bagaimana Tuhan? Aku harus mengajar mereka untuk supaya mengatasi masalah ini. Apa yang engkau sudah ajarkan itu yang benar. Bagaimana caranya? Bangun pagi, baca Alkitab, berdoa. Itu kamu mulai satu hari dengan Yesus. Dan kalau Yesus nanti datang siang hari pun, kamu sudah diberitahu. Tapi yang tidak mau bangun pagi dan tidak belajar peka, kamu akan ketinggalan. Jangan enak-enak. Makanya kalau kamu tengah malam dibangunin Yesus, kaget, bangun, sembahyang. Karena Yesus mau ngelatih kamu. Lah kalau Yesus datangnya tengah malam, kamu dibangunin, kamu malah ngantuk, itu lagi ketinggalan. Terus kamu bilang apa? Tuhan kasih kesempatan. Habis. Tidak jadi ratu. Tidak jadi kawin. Ditinggal. Maka dari itu saudara, belajar akan firman daripada Tuhan. Peka
dahulukan Tuhan dalam segala perkara, maka engkau akan dijamin oleh Dia. Karena firman Tuhan berkata, firman-Ku yang akan menuntun kau menuju kepada kebenaran, dan Roh Kudus memimpin kau menggenapkan firman Tuhan, sehingga hidup kita dijamin oleh Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, firman-Mu sudah hamba sampaikan. Pada siang hari ini anak-anak-Mu Engkau peringatkan, supaya mereka meningkat ke tempat yang lebih tinggi. Tidak sekedar sibuk dengan urusan daging, tetapi benar-benar belajar akan firman-Mu. Meningkat, meningkat, meningkat terus. Karena Yesus mau supaya kemuliaan Bapa nyata di dalam hidup kami. Sekarang tiba waktunya bagi saudara, lepaskan ikatan-ikatan itu. Kalau engkau masih terikat dengan pikiranmu, dengan urusan-urusan tiap-tiap hari, urusan-urusan daging, kamu katakan, Tuhan, aku mau lepaskan. Aku mau mendahulukan Engkau dalam segala perkara. Tuntun aku Roh Kudus, aku mau belajar mengenal Bapa, menyelesaikan tugas Bapa dengan baik. Yesus, dengar doa anak-anak-Mu Tuhan. Oh Yesus, ya karata syakataku yekiria kata syakata. Kaya karata sikikia karata syakata. Tuhan, Engkau mengasihi anak-anak-Mu di tempat ini. Maka Engkau tingkatkan hidup mereka. Supaya jangan sampai ketinggalan mereka, Tuhan. Engkau menyayangi mereka, Engkau memperingatkan mereka. Yesus, karena Engkau menyayangi mereka, anak-anak-Mu yang sederhana ini. Oh Tuhan, kami mengucap syukur.